Shalom, selamat pagi, selamat kita berkumpul lagi. Meskipun saat ini kita di tengah-tengah suasana yang mungkin agak menyedihkan, kita beribadahnya dari rumah masing-masing, tapi itu tidak mengurangi satu sukacita kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan di hari kematian Tuhan di kayu salib. Biarlah kehidupan kita juga sudah terbebas dari dosa-dosa kita yang telah lalu, yang telah kita lakukan. Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus. Tiba saatnya kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita renungkan betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Terlalu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Biarlah kita selalu datang di hadapan hadirat-Nya. Biarlah sidang jemaat di rumah juga selalu merasakan jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau besar Bapa. Yesus, glory bagimu Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami para umat-Mu, baik yang di rumah maupun kami para pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Urapi kami semua Bapa, biarlah kami selalu merasakan jamahan tangan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, berikanlah baik dan berikan sukacita, tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya, Dia layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita angkat puji-pujian kita. Tuhan, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagi pujian kita yang lebih bergirang-girang lagi di hadapan Tuhan. Roh-Mu tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang berada di rumah, kita siapkan hati kita, siapkan tanah hati kita yang subur. Biarlah Tuhan akan menjamah hati kita melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Oh, haleluya Yesus. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Hanya salib-Mu Tuhan. Engkau sudah rela mati di kayu salib demi kami Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yesus kasih hidup yang baru. Amin Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup memulihkan kami, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup.
saya serahkan kepada hambanya yang berbahagia pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada hari raya Paskah ini. Tuhan, Engkau lihat kami umat-umat-Mu, kami beribadah kepadamu sekalipun kami berjauhan, hanya ada di rumah, tetapi kami tahu firman-Mu ada kuasa untuk membimbing kami, supaya kami memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami dan dalam kehidupan umat manusia ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami alaskan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kesempatan ini dalam merayakan Hari Raya Paskah, Gereja Pantekosta di Indonesia, Philadelphia, Tanjung Selor, membagikan firman Tuhan kepada sidang jemaat dan kepada siapa saja yang akan mendengar dan melihat renungan firman Allah yang akan disampaikan ini secara online. Adapun ibadah kita pada saat ini adalah perayaan Paskah. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan ayat firman Allah yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kaki dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada perayaan Paskah ini mungkin masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengerti apa yang dikatakan Paskah. Hari Raya Paskah itu artinya sesudah. Karena sesudah Allah mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat, dan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, supaya mereka diperingatkan, supaya mereka membiarkan umat Allah beribadah kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan tulah. Yang pertama, air menjadi darah. Dan ini membuat siksa bangsa Mesir itu. Namun mereka tidak melepaskan umat Allah untuk beribadah. Kedua, katak ini menjadi banyak dan memanjat di rumah-rumah pegawai-pegawai istana dan rakyat. Dan raja pun geli melihatnya. Dan yang ketiga, nyamuk membuat bangsa ini gelisah, tidak nyaman di dalam kehidupan.
Dan yang keempat, lalat pikat. Lalat pikat ini lalat yang besar, penghisap darah. Ternak-ternak bisa bengkak-bengkak. Dan apalagi dia hinggap kepada manusia. Dan kemudian yang kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Syukur pada waktu itu belum sampai pada penyakit sampar kepada manusia. Lalu yang keenam, bara. Penyakit luka kulit yang panas, yang sangat membahayakan. Dan kemudian yang ketujuh, hujan es. 100 pon beratnya jatuh dari langit dan membinasakan semua tanaman. Dan yang kedelapan adalah belalang. Belalang memusnahkan semua tanaman, pohon-pohon, sehingga tanaman tidak dapat menghasilkan. Lalu kemudian yang kesembilan, gelap gulita. Orang hidup meraba-raba. Matahari tidak bersinar. Lalu Allah berfirman kepada Musa, supaya mereka akan membuat Paskah, supaya mereka akan keluar dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan akan memberikan peringatan yang terakhir, supaya mereka meluaskan, supaya orang Israel itu harus keluar dari negeri Mesir itu. Lalu Allah menyuruh Musa supaya mengatakan kepada Harun, supaya perintahkan kepada umat Israel, supaya mereka itu memakan Paskah. Mereka itu menyembelih domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Dan di mana mereka tinggal, di mana mereka berkemah, di mana rumah mereka, mereka mengambil darah untuk mengoleskannya ke pintu di mana tempat mereka berada. Di abang pintu dan tiang pintu semua beroleskan darah, supaya maut dan alam maut tidak menimpa bangsa Israel itu, karena mereka dilindungi oleh Tuhan. Tetapi maut terjadi kepada bangsa Mesir, yaitu kematian anak sulung, baik anak sulung manusia dan juga anak sulung raja. Itu sangat mengerikan. Tetapi berburu-burulah orang Israel itu memakan. Mereka sudah mengambil tekad untuk keluar. Dan mereka boleh melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang berlaku. Mereka menjadi percaya. Mereka menjadi semangat untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan perbudakan itu. Lalu umat Israel ini dalam pimpinan Musa, mereka dengar-dengaran supaya mereka boleh diselamatkan, supaya mereka terluput dari malapetaka yang terjadi itu. Jadi mereka mengikat pinggang, memperlengkapkan kasut mereka, persiapan supaya mereka memegang tongkat untuk kekuatan, untuk berjalan dan melayani Tuhan. Dengan demikian,
Paskah itu tetap diperingati tiap tahun. Selama 40 tahun mereka ada di perjalanan, Paskah itu harus dilakukan untuk memperingati kelepasan mereka di dalam melepaskan diri dari perbudakan itu. Dan begitu seterusnya sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang pertama. Paskah itu tetap diadakan. Dan pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan berita kerajaan Allah, banyak dari bangsa Yahudi tidak akan menerima. Tetapi sebagian yang dapat menerima. Dan setelah selesai, Yesus memberitakan tentang segala pengajarannya itu. Ia berkata, kepada murid-murid, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Kita melihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 1 dan 2. Berbunyi seperti itu. Selesai Yesus mengajarkan segala pengajarannya, dia bernubuat 2 hari lagi Anak Manusia diserahkan kepada orang berdosa untuk disalibkan. Murid-murid kebingungan untuk mendengarkan. Tetapi apa yang dikatakan itu pasti terjadi. Jadi bangsa Yahudi dipimpin oleh imam besar Kayafas bermufakat bagaimana caranya mereka akan menangkap Yesus. Yudas sudah keluar untuk menyerahkan Yesus. Dan mereka memberikan dia upah 30 keping perak supaya mereka dapat menangkap Yesus itu. Ditangkap. Yudas mengira hanya ditangkap begitu saja. Tetapi setelah dia dijatuhkan hukuman mati, Yudas bunuh diri. Jangan ada kepada kita orang yang suka bunuh diri. Karena orang yang suka bunuh diri itu tidak mencintai dirinya sendiri. Apalagi untuk mencintai orang lain. Dianiaya, dia disiksa sampai mati di kayu salib. Pada pukul 12 menjadi gelap. Lalu kemudian Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani. Ya Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Dia merasa secara manusia dia ditinggalkan. Matahari pun menjadi gelap. Menandakan Allah merelakan dia untuk mati di kayu salib.
untuk darahnya menebus dosa umat manusia. Setelah Yesus mati di kayu salib, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat ketakutan ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dalam Injil Matius 27 ayatnya yang ke-54 dia berbunyi demikian. Betul-betul terjadi, orang yang menikam dia akan melihat tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang terjadi, sehingga yang menikam dia mengakui bahwa dia itu adalah anak Allah. Sekali lagi saya sampaikan, tua-tua Israel bukan lagi sibuk untuk menangkap domba untuk menjadi korban Paskah, tetapi menangkap Yesus untuk menjadi korban Paskah. Kalau kita melihat apakah salah orang-orang ini menangkap, mereka tidak tahu. Sebab itu Yesus berkata, ampunilah mereka itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena ini diizinkan Allah, sudah rencana Allah, supaya Allah mengerti, Allah tahu bagaimana keadaan hati manusia di muka bumi ini. Sebelum dia memahami tentang kerajaan Allah, begitulah pikiran umat manusia. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya akan firman Allah, kita mengakui ini adalah rencana Tuhan. Supaya orang berdosa itu dapat diselamatkan bila mereka melihat tanda-tanda ajaib itu. Orang yang menikam dia pun, orang yang menyiksa dia, mereka mengakui orang ini, ia ini adalah anak Allah. Tidak gampang manusia berdosa mengakui Yesus sebagai adalah anak Allah. Itu tidak mudah kalau bukan Tuhan yang menjamah hatinya. Sebab itu di dalam perayaan Paskah ini, saya hamba Tuhan yang melayani di gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia Tanjung Selor, memberikan pesan kepada kita sekalian dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat-saat ini. Kita diperingatkan supaya kita menyadari bahwa kita manusia, umat yang berdosa, yang perlu penyelamatan, perlu ditebus. Dan bila mana kita mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, dia memberikan pengampunan kepada orang yang percaya itu. Dan mereka akan berbahagia karena mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan Yesus, sekalipun dia mati, tetapi dia akan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lalu kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan setelah selesai dia menampakkan diri, dia terangkat ke sorga.
Lalu pada waktu dia terangkat ke sorga, murid-muridnya memandang dia sampai hilang di pemandangan mereka. Lalu malaikat Tuhan bersuara, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke atas? Adapun Yesus yang terangkat ini, dia akan kembali seperti bagaimana kamu memandang dia. Dia naik ke sorga." Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus yang Yesus kasihi, mari kita melihat apa yang terjadi pada zaman-zaman akhir ini. Sangat mengerikan, sangat menakutkan. Tetapi kita orang-orang yang punya pengharapan, mati atau hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi kita memberikan penghargaan kepada orang-orang yang memperingati kita, yang dipakai oleh Tuhan untuk memperingati kita. Dan sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita mengakui bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dalam dunia ini. Dia sayang kepada rakyatnya sehingga dia memberikan peringatan supaya kita menjaga diri. Kita dilarang untuk berhimpun banyak-banyak dalam satu tempat pada masa penyakit yang merajalela ini. Kita bisa terhindar asal kita dengar-dengaran. Bukan berarti kita dilarang beribadah, tetapi bagaimana ibadah kita? Tidak harus kita banyak-banyak, tetapi kita berdoa, kita membaca firman Allah, mengerti apa maksud firman Allah. Supaya jiwa kita ini terlepas dari belenggu dosa. Supaya Tuhan menyelamatkan kita dari hal-hal yang mengerikan, supaya Tuhan menolong kita, supaya bangsa di dunia ini boleh terhindar dari malapetaka yang sedang terjadi pada saat-saat ini. Kalau ini merupakan peringatan untuk kita, maka kita menyadari bahwa setelah selesai peperangan kita melawan penyakit yang menular ini, kita akan melihat sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sekalipun ini merupakan perjuangan dan kita berdoa buat pemerintah, berdoa buat bangsa dan negara agar supaya Tuhan mengampuni bila kita ada kesalahan-kesalahan. Biar Tuhan mengampuni kita supaya keselamatan menjadi bagian kita. Bangsa Indonesia yang kita cintai. Banyak orang-orang yang belum mengerti tentang kebenaran firman Allah. Bawalah berita firman itu. Supaya jangan mereka berada di dalam ketakutan, di dalam kegelisahan, dalam kebimbangan, tetapi kita mengajak mereka supaya percaya sungguh kepada Tuhan yang Maha Besar untuk melindungi bangsa kita, generasi demi generasi, supaya tidak akan putus sampai kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Banyak yang kita sudah perjuangkan, banyak yang sudah berhasil. Kalau pada zaman dulu pemerintah tidak mengizinkan kita beragama, tetapi sekarang kita sudah berada di dalam kemenangan. Pemerintah itu menyokong kita di dalam beragama. Sebab itu firman Allah katakan pemerintah itu adalah wakil Allah.
Tidak ada pemerintah yang bukan berasal daripada Allah. Sebab itu patutlah kita mendengar apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita dibatasi untuk berhimpun terlalu banyak, menjaga jarak dengan orang lain karena masa-masa yang sulit ini yang perlu dipikirkan. Perjuangan ini kita berjuang bersama-sama supaya sukses perjuangan ini dan kita melihat kemuliaan Tuhan pada hari-hari kemudian. Hari Raya Paskah membawa kita pada pengertian tentang mengiring Tuhan, tentang keselamatan, tentang keberadaan kita manusia di dunia ini. Memberikan kita pengetahuan supaya kita mengerti, mengetahui tentang rencana Allah dalam hidup kita. Ya, sebab itu kita selalu berdoa supaya Tuhan memberkati kita sekalian dalam perjuangan ini dan Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami dibatasi dengan jarak, tetapi kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah sebagai wakil Allah. Karena pemerintah sayang kepada rakyatnya. Supaya keselamatan menjadi bagian kami. Dan kami boleh bersukacita hidup di dalam dunia ini. Demikian hamba-Mu berdoa buat bangsa-bangsa lain. Tuhan tolong supaya dapat menanggulangi bencana ini. Dan kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan kami peroleh. Dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Berkati kami sekalian. Supaya kami dapat melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Allah yang dapat diberitakan pada saat ini. Biar ini ada tempat di dalam hati kami. Dan firman-Mu membekali hidup kami selama kami hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu dalam berkat nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di pasalnya kita mau mengangkat lagi satu pujian yang girang-girang di hadapan Tuhan. Mari sidang jemaat yang di rumah, kita tetap bersuka cita meskipun dalam keadaan yang seperti saat ini kita beribadah di rumah masing-masing. Biarlah sukacita surga tetap melingkupi kehidupan kita semua. Kita angkat satu pujian kita. Ajaib Engkau Tuhan Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Haleluya. Jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipikirkan. Ajaib Kau Tuhan.
ibadah kita pada pagi hari ini. Yesus, Engkau sudah menjamah kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang kudus, yang layak untuk disembah. Oh, haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Untuk doa penutup kami serahkan kepada Bapak Gembala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah ini dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lihat kami umat-umat-Mu sedang beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, biar firman-Mu menjadi bagian kami. Supaya keluarga-keluarga kami diselamatkan, terhindar dari malapetaka yang terjadi pada masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, usaha apa yang mereka laksanakan jadikan berhasil, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba menghalang-halangi iman kami tolak di dalam nama Yesus, karena Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, ialah menjadi doa hamba-Mu. Hamba-Mu mengangkat tangan untuk menyerahkan kehidupan kami dalam kuasa tangan-Mu. Kiranya anugerah dan rahmat Allah tinggal bersama-sama dengan kami sekalian umat-umat-Mu pada hari ini dan sampai pada hari Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami tutup ibadah ini dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.